Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Isnaini, NPM 721213245, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompensasi balas jasa mata kuliah Manajemen SDM. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan kompensasi sendiri diantaranya yang pertama yaitu mempertahankan karyawan yang berprestasi dan yang sudah ada. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Yang keempat, mengefisiensi biaya. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Yang keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Bentuk-bentuk kompensasi diantaranya yang pertama, kompensasi finansial langsung. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Yang ketiga, kompensasi non-finansial pekerja. Yang keempat, kompensasi non-finansial lingkungan pekerjaan. Kompensasi finansial langsung diantaranya yang pertama yaitu gaji. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari sebuah majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Yang kedua, upah. Upah adalah suatu penerima sebagai imbalan dari pemberian kepada penerimaan kerja untuk suatu pekerjaan ataupun jasa yang telah dan akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Yang ketiga yaitu komisi adalah hak yang bisa Anda klaim apabila berhasil menjual suatu produk atau jasa dari sebuah vendor. Yang keempat yaitu bonus. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan. Biasanya diperuntukkan bagi karyawan sebagai hadiah untuk mereka karena telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Terus bagaimana sih sistem kompensasi yang efektif? Sistem kompensasi yang efektif yang pertama yaitu suatu sistem kompensasi harus tertanggap terhadap suatu situasi yang ada. Yang kedua, sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawannya. Upah. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13/2003, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jenis-jenis sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Yang kedua, sistem upah borongan. Yang ketiga, sistem CO partnership. Yang keempat, sistem upah premi. Dan yang kelima, sistem upah berkala. Faktor-faktor di mana kita mengalami kenaikan upah. Yang pertama, regulasi pemerintah. Yang kedua, kemampuan perusahaan. Yang ketiga, kemampuan hidup layak. Yang keempat, kompensasi rata-rata. Yang kelima, jabatan dan tanggung jawab. Yang keenam, peran serikat pekerja. Dan yang terakhir, ketujuh adalah masa kerja.
Insentif dan pembagian keuntungan. Insentif adalah salah satu jenis komisi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Tidak seperti bonus, insentif diberikan berdasarkan pada keuntungan bisnis, melainkan lebih karena kontribusi karyawan tersebut dalam suatu tugas, baik tugas yang berkaitan dengan profit maupun non-profit, sebagai pelatihan, kepanitiaan acara perusahaan, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis insentif, yang pertama yaitu insentif finansial. Insentif finansial yaitu jenis insentif yang diserahkan oleh perusahaan dalam bentuk uang baik digital maupun tunai. Uang insentif tersebut dibedakan di luar gaji. Biasanya diterima karyawan bersamaan dengan penerimaan upah. Selanjutnya yang kedua, insentif non-finansial. Insentif non-finansial adalah jenis insentif dari perusahaan berupa hal lain selain uang. Biasanya bentuknya itu berupa fasilitas rumah, mobil, pelatihan, jaminan kesehatan, dana pensiun, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu insentif sosial. Insentif sosial adalah bentuk insentif yang sangat jarang disadari oleh karyawan. Contoh jenis insentif satu ini misalnya yaitu terjalinnya hubungan lebih baik dengan rekan kerja, pimpinan, hingga klien sebuah perusahaan. Tips memberikan insentif bagi karyawan. Yang pertama, sesuaikan jenis insentif dengan karakter karyawan. Tips pertama dalam memberikan insentif adalah yaitu kenali kondisi, latar belakang, dan karakter masing-masing karyawan. Hal tersebut dikarenakan setiap karyawan punya kecenderungan, sifat, atau jenis insentif yang berbeda. Yang kedua, sisihkan anggaran khusus insentif tiap bulan. Di samping sejumlah risiko insentif, sebenarnya pemberian insentif juga penting bagi perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan tetap berusaha menyisihkan anggaran khusus insentif setiap bulan, sehingga perusahaan memiliki cadangan dana dan dalam menerapkan kebijakan di sewaktu-waktu. Yang ketiga, tetapkan SOP pemberian insentif. Selanjutnya, tips memberikan insentif adalah menetapkan standar operasional prosedur dalam memberikan insentif. Hal ini perlu dilakukan agar uang insentif bisa terdistribusikan dengan adil dan seimbang. Yang keempat yaitu beri insentif dengan adil dan sesuai kontribusi karyawan. Parameter penting dalam memberikan insentif adalah menyerahkan insentif berdasarkan kontribusi dan pencapaian karyawan, sehingga Anda sebagai pihak perusahaan bersikap adil dan dalam membagi insentif. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.